Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Pada waktu terjadi negosiasi, maka syarat yang diminta adalah bahwa orang-orang ini harus disunat. Jadi harus disunat seluruh kota, karena yang melakukan ini adalah anak raja dari satu kota. Oke, kamu sunat seluruh kota, maka kami akan memberikan anak gadis kami atau saudari kami perempuan untuk menjadi istri. Dalam sejarah orang Israel, keturunan Lewi benar-benar menjadi imam atau rohaniawan yang menuntun orang atau membentuk karakter manusia-manusia Israel untuk menjadi orang yang sabar, yang baik. Dan kemudian kita katakan ini perbuatan seperti apa? Moralnya buruk sekali. Anak raja dari keluarga yang baik kok seperti itu? Tapi kita lupa bahwa ada cerita sebelumnya. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita akan memulaikan episode kita kali ini, aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini, dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Hope Channel maupun Facebook. Nah, teman-teman juga kalau misalnya nih ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah, saat ini kita akan segera memulaikan episode kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Israel 12 bangsa, suku. Benda tajam dipakai di perang, pedang. Adik, kakak. Kita kalau mau ngelakuin sesuatu harus berdoa. Aduh, kata apa sih? Pes. Oke, milih. Apa yang dilakukan Kain? Membunuh. Abel, ya. Kita nggak boleh takut, kita harus berani. Ya. Simon dan Lewi. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat ya video yang sebelumnya. Seharusnya nih teman-teman udah tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan seperti biasa, aku tidak mungkin sendirian karena aku gak bisa ya teman-teman bahas tokoh-tokoh Alkitab secara terperinci. Nah, aku sudah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar? Baik Yana, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat. Pendeta sehat-sehat? Puji Tuhan. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Amin. Puji Tuhan. Nah, semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya Pendeta ya. Amin. Oke Pendeta, mungkin nih ada teman-teman Facebook yang keskip video tadi nih Pendeta. Nah Pendeta bolehkah kasih tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini? Kita akan bahas dua kakak beradik. Oke, Pendeta. Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi. Ya. Oke Pendeta. Seperti biasa, mengawali episode Facebook, aku mau tanya siapa sih Simeon dan Lewi ini dan arti nama dari mereka berdua nih Pendeta. Baik, dua nama ini di awal kemunculan mereka yang ditulis dalam Alkitab seperti tidak terpisahkan ya. Karena memang di dalam urutan kedua bersaudara ini, mereka ini kebetulan kakak beradik yang satu ibu. Kemudian urutannya juga berdekatan. Jadi anak yang pertama adalah Ruben,
Kemudian anak yang kedua adalah Simeon, lalu kemudian disusul oleh Lewi. Tetapi ada yang menarik di sini, ya, oleh karena latar belakang mereka. Jadi seperti yang mungkin sering kita bicarakan bahwa ibu dari Simeon dan Lewi atau ibu juga dari Ruben adalah wanita yang tidak dicintai oleh ayahnya. Pada waktu Ruben kakak mereka lahir, harapan besar dari ibu mereka bahwa ayah mereka akan mencintainya. Tetapi ternyata setelah ada Ruben, tetap tidak ada perubahan sikap dari Yakub ayah mereka. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, maka lahirlah anak yang berikut, Simeon. Nah, Simeon ini datang, atau nama Simeon itu datang dari kata Shema. Dengarlah, dengarkan. Jadi seakan-akan seorang Lea meminta Tuhan, Tuhan dengarkanlah keadaanku. Kiranya Tuhan mau mendengar keluh kesahku. Di sisi yang lain, dia juga ingin mungkin mengatakan kepada suaminya, dengarkanlah aku sebagai istri. Jadi dalam hal ini sangat mendalam ya. Seorang ibu memiliki perasaan ingin diperhatikan, ingin didengar pada saat dia melahirkan anak. Tetapi ya nyatanya tidak ya. Jadi Simeon sama seperti kakaknya, tidak terlalu diperhatikan oleh ayahnya. Kemudian setelah itu, Lea kembali mengandung dan mendapatkan anak Lewi, Simeon dan Lewi. Nah, Lewi ini bisa mengandung makna dieratkan. Jadi barangkali di sini dia berharap bahwa setelah anak yang ketiga ini lahir, maka hubungannya dengan suaminya akan dieratkan, dilengketkan. Tapi nyatanya juga tidak. Nah, di dalam perjalanan waktu, dua anak yang tumbuh tanpa kasih sayang yang maksimal dari ayah mereka, tumbuh barangkali dipengaruhi oleh lingkungan. Sebab seperti yang pernah saya katakan bahwa seorang anak itu tumbuh besar bukan hanya pengaruh dari orang tua, tetapi lingkungan di mana dia tumbuh, pendidikan yang dia peroleh, informasi apa saja sepanjang tahun-tahun awal dia tumbuh itu mempengaruhi karakter. Jadi Yana hari ini adalah Yana hasil dari berbagai informasi yang didapatkan sepanjang Yana tumbuh menjadi dewasa. Nah, dua anak ini kemungkinan besar mendapatkan selain kasih sayang yang kurang, juga mendapatkan informasi untuk yang mana mempengaruhi pertumbuhan mereka dari hal-hal yang kurang baik. Dan itu terlihat dari cara mereka mengambil keputusan dan cara mereka bertindak. Tapi sekali lagi, dua anak ini memiliki latar belakang dari seorang ibu yang tidak dicintai, kemudian tumbuh tanpa perhatian penuh dari ayah mereka, dan kemungkinan besar tumbuh dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak baik di lingkungan, budaya, atau tempat mereka tumbuh besar. Ya. Oke pendeta, ini kita udah tahu nih kan ya pendeta, latar belakang dan juga arti nama dari kakak beradik ini, Simeon dan Lewi. Nah saat ini aku mau tanyakan ke pendeta nih, apa sih extraordinary atau hal yang luar biasa dari kakak beradik ini di dalam Alkitab, pendeta? Ya, jadi kemunculan mereka betul-betul sangat fenomenal. Fenomenal bukan dalam arti positif, tapi sesuatu yang sangat kejam ya. Bayangkan peristiwa ini bermula dari mereka memiliki seorang adik perempuan bernama Dina. Satu waktu Dina ini ya dia pacaran dengan ada orang di daerah Sikem. Kemudian karena pacaran mungkin entah bagaimana sehingga Dina ini diperkosa. Begitu catatan Alkitab mengatakan. Nah, kedengaranlah hal ini terhadap atau didengar oleh dua saudara ini atau ya semua anak-anak Yakub. Tetapi yang menarik adalah hal yang negatif ini dibalas atau direspon juga dengan hal yang negatif, bahkan lebih buruk lagi. Sebenarnya dalam kisah Alkitab bahwa orang yang melakukan ini terhadap saudari mereka ini bertanggung jawab. Dia katakan, oke, saya akan mengawini saudari kalian. Tetapi yang terjadi adalah dibuatlah atau pada waktu terjadi negosiasi, maka syarat yang diminta adalah bahwa orang-orang ini harus disunat.
Jadi harus disunat seluruh kota karena yang melakukan ini adalah anak raja dari satu kota. Oke, kamu sunat seluruh kota maka kami akan memberikan anak gadis kami atau saudari kami perempuan untuk menjadi istri. Nah, coba bayangkan ya, sementara orang-orang ini kesakitan, ini bukan zaman modern. Jadi sementara mereka kesakitan karena baru saja disunat, sementara mereka tidak berdaya melakukan apa-apa, tiba-tiba datanglah kedua saudara ini dengan membawa parang dan mereka membunuh seluruh kota itu, termasuk pelaku yang melakukan terhadap adik mereka. Mereka bunuh satu kota dan itu sangat kejam. Jadi perbuatan mereka itu benar-benar direncanakan. Jadi bayangkan ya, satu kejahatan, satu tindakan kriminal yang direncanakan. Di era modern sesuatu yang direncanakan, perbuatan kriminal itu konsekuensi hukumnya itu berat sekali. Dan dua orang ini merencanakan. Dia atur persis kapan timingnya untuk membunuh seluruh kota. Dan kemudian membakar mereka. Lalu kemudian mereka hanya seakan-akan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Jadi betul-betul ini bengis, keji sekali. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada saat ini di kehidupan kita ya. Itulah Simeon dan Lewi ya. Oke pendeta. Ternyata awal yang agak mengejutkan ya pendeta, Simeon dan Lewi ini, walaupun kalau bisa dibilang ya tindakan membela adik ya pendeta, karena itu kalau terjadi di zaman sekarang juga pasti hal tidak akan se ekstrim Simeon dan Lewi sih, akan membunuh dan membakar satu kota tidak akan, tapi kayaknya itu juga akan terjadi ya pendeta di zaman sekarang. Kalau ada adiknya siapa yang mungkin diperkosa, pasti kakak-kakaknya akan melakukan hal yang sama, tapi ya yang dilakukan luar biasa parah juga sih pendeta. Ya bisa saja ya, itu kita mengenal hari ini ada orang yang membalas dendam, terjadi pembunuhan misalnya, kasus-kasus kriminal. Tetapi itu hanya terjadi antara pelaku dan kemudian mereka yang membalaskan. Jadi kalau satu orang yang melakukan, maka satu orang itu yang harus dibalaskan ya. Tetapi ini yang terjadi, bayangkan satu kota hanya karena kesalahan satu orang. Apakah orang lain itu harus menjadi korban sementara mereka tidak terlibat pada perbuatan itu? Betul. Jadi ini betul-betul kejam, keji. Bayangkan satu orang berbuat, orang lain yang harus merasakan akibatnya. Ini sesuatu. Kalau hanya sekedar perbuatan misalnya mereka menganiaya, ya barangkali kita masih, walaupun itu tidak baik ya. Betul. Tetapi ini membunuh, menghilangkan nyawa. Dan ini dilakukan hanya dua orang. Dan Alkitab mengatakan sampai Yakub ayah mereka mau meninggal, dia betul-betul tidak senang, dia tidak setuju. Dan bahkan dia katakan, saya tidak mau berhutang darah dengan kedua anak ini. Jadi sangat mengerikan ya. Awal yang lumayan mencekam ya pendeta bagi kisah dari Simeon dan Lewi ini. Tapi pendeta dan juga teman-teman Facebook, kita harus beristirahat sejenak. Kita akan lanjutkan kisah tentang dua kakak beradik ini di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pendeta dan juga teman-teman, tadi kita sempat terhenti ya pendeta di kisah Simeon dan Lewi yang sebetulnya lumayan mencekam. Mereka membunuh satu kota karena melakukan hal yang tidak baik terhadap adik mereka, adik perempuan mereka. Nah, saat ini pendeta yang aku ingin tanyakan nih kepada pendeta di segmen kali ini adalah, jadi kira-kira pendeta dari sikap dan perbuatan kedua kakak beradik ini, apa yang bisa pendeta sampaikan tentang keadaan mereka? Ya, jadi sama seperti saya katakan tadi, tentunya di dunia modern perbuatan seperti ini sangat ditentang, sangat tidak disukai ya, karena perbuatan sadis ya. Tetapi para ahli kriminal modern, setiap kali terjadi perbuatan kejahatan, jadi kan selalu katakan, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Ya, tetapi ya mungkin ini ada kesempatan dari yang kita ketahui bahwa mereka melihat peluang untuk membasmi seluruh kota oleh karena dalam keadaan mereka seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Para ahli kriminal modern selalu melihat background
dari para pelaku kejahatan. Apalagi itu jika kejahatan yang bersifat sangat extraordinary ya. Sesuatu yang sangat tidak manusiawi, sesuatu yang sangat berlebihan, kejam ya. Pembunuhan berantai katakanlah, atau pemerkosaan yang terjadi berkali-kali. Maka selalu para ahli itu akan melihat sisi psikologi, latar belakang kenapa sehingga ini terjadi. Nah, kembali lagi sama seperti apa yang pernah saya jelaskan tentang Ruben, Simeon dan Lewi ini, latar belakang mereka seperti halnya kakak mereka. Hanya begini, setiap orang bisa melihat hal yang negatif. Jadi katakanlah ada satu perbuatan negatif dari satu orang, kemudian itu disaksikan oleh banyak orang. Di sini ada saya, ada Yana, kemudian ada orang lain. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah sekalipun itu perbuatan yang sama, dilakukan oleh orang yang sama, tetapi cara kita menanggapi itu berbeda-beda. Ada orang yang menanggapi terlalu dalam, dan itu mempengaruhi perilaku. Tetapi ada juga yang menanggapi itu biasa saja, walaupun itu perbuatan yang sama. Jadi kalau dilihat dari apa yang terjadi pada anak-anak ini, bisa saja anak-anak yang lain menganggap ya sudahlah, kami anggap apa yang dilakukan oleh ayah kami itu normal. Apa yang sikap dari orang tua kami ya itu kita terima. Tetapi dua anak ini nampaknya terlalu dalam. Sehingga reaksi mereka terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa inilah tipikal orang-orang yang barangkali tidak pernah merasakan apa makna kasih sayang. Mereka tidak mengerti itu. Yang ada dalam mereka, kalau kamu salah saya akan balas. Barangkali di dalam hati mereka menyimpan bertahun-tahun kebencian yang ingin mereka balaskan kepada ayah mereka, tetapi itu tidak patut, tidak bisa mereka lakukan. Namun begitu ada kejahatan, mereka anggap ini peluang, mereka balaskan itu kepada orang lain. Itu kemungkinan yang pertama. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, kepahitan atau hal-hal yang buruk yang terjadi untuk waktu yang lama di dalam kehidupan seseorang, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi mentalitas bahkan karakter dari seseorang. Jadi katakanlah kita hari ini melihat banyak orang-orang yang menurut kita kurang baik sikapnya, buruk. Orang itu bersikap kasar. Barangkali ada sesuatu yang terjadi di rumah. Dia pun diperlakukan kasar di rumah. Ada orang yang kelihatan tidak punya belas kasihan. Dia pun di masa lalu pernah mengalami hal yang buruk. Bahkan dalam catatan kriminal modern, ketika terjadi pemerkosaan atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, diteliti. Barangkali dia pernah mengalami pelecehan di masa kecilnya. Oleh ayah atau ibunya atau orang terdekat. Dan itu mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi sisi psikis dari orang itu. Dan itu yang terjadi. Jadi kasus Simeon dan Lewi ini, jangan kita hanya sekedar melihat dari bagian luar. Kok sekejam ini dua anak ini. Tapi kita melihat lebih jauh lagi dan ke belakang. Bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi kondisi psikis mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kejam pada waktu mereka dewasa. Kira-kira itu tanggapan saya untuk kasus atau bagian ini ya. Iya, pendeta. Nah, saat ini nih pendeta, kan kita tahu ya anak-anak dari Yakub ini diberikan warisan waktu di Israel, nah pendeta. Nah, yang aku ingin tanyakan saat ini adalah bagaimana keadaan kedua anak ini pendeta pada waktu pembagian tanah warisan di Israel. Ya, ini menarik juga ya, karena pada waktu dibagi itu tempat-tempat mereka itu seakan-akan mencerminkan keadaan dari dua leluhur ini ya. Jadi contohnya, Simeon pada waktu dibagi, maka dia ditempatkan berdekatan dengan Yehuda. Seakan-akan ini ingin mengatakan bahwa Yehuda jaga ini Simeon ini. Ini orangnya ganas, keturunannya ini ganas. Lalu Lewi tidak ditempatkan berdekatan dengan Simeon. Lewi akhirnya kita ketahui bahwa dia menjadi leluhur dari para imam. Dan Musa menetapkan bahwa Lewi tidak akan mendapatkan warisan atau tidak akan mendapatkan wilayah yang akan menjadi warisan mereka. Tidak.
Tidak seperti saudara-saudara mereka, ada yang menempati dekat laut, kemudian ada yang di utara, ada yang di selatan. Lewi tidak. Lewi dibuat berserakan. Jadi dia ada di tengah-tengah banyak. Jadi dia, karena dia adalah imam, maka dia dihidupkan di tengah-tengah suku Simeon, di tengah-tengah suku Yehuda, di tengah-tengah suku Naftali, Ruben dan sebagainya. Tidak dicampurkan bersama-sama atau berdekatan dengan Simeon, Lewi. Seperti sebuah trauma, ada sebuah trauma ya. Sehingga jangan kasih dekat-dekat mereka, berbahaya. Jadi ini menarik ya. Mereka ditaruh terpisah, tidak ditaruh bersama-sama. Dan memang pada akhirnya mereka tidak lagi menjadi partner in crime ya. Mereka tidak menjadi pasangan untuk melakukan kejahatan. Jadi ya balik lagi Simeon dan Lewi nggak kayaknya karena kejadian itu ya pendeta, kejadian yang mereka waktu bersama-sama bisa bikin hal yang sangat keji, bengis, akhirnya pas pembagian akhirnya ada konsekuensinya juga, nggak dapet dia si Lewi ini akhirnya. Dan ya imam juga kan harus kemana-mana mungkin ya pendeta ya. Jadi Lewi juga tidak dapat karena mesti ada di mana-mana di sukup. Nah pendeta, untuk selanjutnya nih pendeta, tapi kan yang pendeta kasih tahu tuh baru hal-hal yang kayaknya kejam sekali nih pendeta. Kedua kakak beradik ini, Simeon dan Lewi ini. Nah yang aku pengen tanyakan, ada gak sih pendeta, apakah keduanya terus-menerus menjadi penjahat yang kejam? Atau bagaimana kisah hidup kedua kakak beradik ini seperti yang dicatat dalam Alkitab? Iya, menarik sekali adalah bahwa selanjutnya setelah peristiwa itu kita tidak lagi menjumpai cerita-cerita tentang kejahatan dua anak ini. Yang menarik adalah begini. Nampaknya Lewi ini ikut-ikutan ya, karena Simeon yang terlihat kejam sekali. Karena Alkitab mengatakan pada waktu Yusuf bertemu, maka ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap Simeon. Seakan-akan Yusuf itu masih memendam, ini kamu ini loh yang dulu itu sangat kejam ya. Jadi kemungkinan Simeon lah yang berinisiatif untuk bunuh Yusuf ya, kemungkinan ya. Tetapi yang kita dapati adalah begini. Keturunan Lewi justru menjadi orang baik-baik. Menjadi imam, pemimpin rohani. Ingat, pemimpin rohani itu pasti tidak akan melakukan atau diminta, sangat diharapkan untuk tidak melakukan kejahatan. Yang saya tertarik adalah begini. Ketika dia menasihati orang ya, jangan kamu berantem, jangan kamu cepat terpancing dan apalagi sampai bunuh orang. Kira-kira saudara-saudara mereka nggak akan bilang begini, loh leluhurmu loh itu suka bunuh-bunuh orang. Betul. Kira-kira apakah tidak ada ungkapan seperti itu? Besar kemungkinan ada. Tetapi dalam sejarah orang Israel, keturunan Lewi benar-benar menjadi imam atau rohaniawan yang menuntun orang atau membentuk karakter manusia-manusia Israel untuk menjadi orang yang sabar, yang baik. Ada catatan menarik Alkitab katakan tentang salah seorang dari keturunan Lewi, yaitu Musa. Alkitab menyebutkan, adapun Musa adalah orang yang paling lembut, paling lemah lembut, melebihi manusia yang lain yang ada di muka bumi. Lemah lembut, sementara kakeknya enggak lemah lembut. Jadi inilah luar biasa ya. Tuhan mampu mengubah setiap orang. Betul, Neta. Nah ini semakin menarik nih pendeta, pembahasan tentang dua kakak beradik ini dan bagaimana the switch of Lewi nih. Baru Lewi ya pendeta, kita belum coba bahas tentang Simeon. Nah kita akan istirahat dulu sebentar pendeta dan juga teman-teman. Kita akan mengikuti kisah tentang Simeon dan Lewi ini lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah pendeta, barusan kita terhenti ya pendeta, karena kan kalau di segmen-segmen sebelumnya kita mengikuti kisah tentang Simeon dan Lewi ini, sepertinya mereka kejam sekali pendeta. Dan ternyata ada switch dari Lewi nih pendeta. Kira-kira ada tambahan lagi nih nggak pendeta mengenai Simeon ataupun Lewi? Sebenarnya masih ada gak sih pendeta positif dari mereka berdua nih? Ya, jadi lepas dari Alkitab menceritakan tentang orang-orang Lewi yang nantinya atau menjadi orang-orang yang berperan di Ka'bah,
mereka menjadi penuntun bagi keselamatan orang-orang Israel. Kalau kita perhatikan di Alkitab, khususnya ketika kita membuka kisah tentang Musa, di mana Musa yang kita tahu dia adalah keturunan Lewi. Dari antara semua manusia kecuali kita bicara tentang Henok, di sorga itu kan kita ketahui Alkitab informasikan bahwa ada Henok di sana, kemudian ada Musa, ada Elia. Nah, Musa adalah keturunan Lewi. Menarik bukan? Orang atau leluhurnya yang dulu pernah melakukan kejahatan yang tidak bisa kita toleransi. Tetapi akhirnya keturunannya salah satu Musa justru ada di sorga. Ini sangat menarik. Ketika kita membaca buku Wahyu, di situ ada daftar dari suku-suku Israel. Dan disebutkan kembali nama-nama Ruben, Simeon, Lewi. Ada 2 suku yang tidak masuk di dalam daftar itu. Suku Dan dan suku Efraim. Tetapi yang menarik adalah Simeon dan Lewi. Yang dulu dikenal sebagai 2 orang pembunuh. Justru di akhir di buku Kejadian menceritakan hal yang buruk tentang mereka berdua. Bahkan sampai ketika Yakub akan meninggal di Kejadian pasal 49 kalau dibaca. Ada kata-kata kutukan disebutkan oleh Yakub. Terkutuklah. Wah, ini kalau orang tua mengucapkan kutuk itu nggak main-main. Tetapi di buku Wahyu 2 anak ini ada di dalam daftar mereka yang dimeteraikan. Kalau begitu, apa artinya kutukan dari orang tua? Apa yang saya mau katakan dari kronologis yang diceritakan oleh Alkitab, bahwa setiap orang itu ternyata tidak takdirnya untuk dia mengalami hal yang buruk. Walaupun mungkin ada dalam kisah-kisah yang kita dengarkan, orang tuanya mengutuk atau keluarganya mengutuk. Tetapi pada akhirnya kan kehidupan ini selalu ada pilihan. Ya, kita akan mendapatkan hal yang buruk ketika kita menjalani kehidupan yang buruk. Tapi ketika kita memilih yang positif, baik, maka kita akan mengalami hal yang baik. Dan demikian pula yang terjadi pada Simeon dan Lewi. Jadi 2 orang ini dicatat, atau khususnya Lewi, adalah orang yang mengirimkan, boleh saya katakan begitu, mengirimkan utusannya pertama yang menuju ke surga. Dari antara 12 suku. 12 suku. Wah, itu luar biasa ya. Nah, pendeta, saat ini yang aku ingin tanyakan ke pendeta nih, bagaimana pandangan pendeta mengenai gambaran Alkitab mengenai kehidupan kedua orang ini, pendeta, kedua kakak beradik Simeon dan Lewi ini, pendeta? Ya, baik. Yana mungkin boleh tolong baca ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh kita buka Alkitab sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Perhatikan ini, menyatakan kesalahan. Terus untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ya. Jadi kesalahan dari 2 orang ini sengaja diungkapkan ya. Kenapa? Karena selalu Alkitab ini ingin mengatakan segala sesuatu itu ada sebab akibat dan ada pengaruhnya. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi pada Simeon dan Lewi itu adalah akibat dari pendidikan dalam rumah. Dan apa yang akhirnya mempengaruhi pendidikan dalam rumah itu mempengaruhi karakter mereka dan mempunyai dampak terhadap orang-orang di sekitar mereka. Buktinya mereka membunuh orang. Jadi tidak main-main di sini ya. Dan kesalahan ini diungkapkan. Orang hanya sering melihat satu kesalahan atau satu peristiwa hanya pada permukaan saja. Jadi ketika kita melihat contoh misalnya di dalam Alkitab ada kisah Amnon dan Tamar, di mana Amnon dan Tamar ini adalah 2 orang anak dari Daud, dari istri yang berbeda. Di mana 2 kakak beradik ini, Amnon memperkosa adiknya Tamar. Dan kemudian kita katakan ini perbuatan seperti apa? Moralnya buruk sekali. Anak raja dari keluarga yang baik kok seperti itu. Tapi kita lupa bahwa ada cerita sebelum itu di mana Daud mengambil Batseba dengan cara yang tidak lazim.
dia curi dari Uria dan kemudian dia bunuh suaminya demi untuk mendapatkan Batseba. Dan sebelum dia mendapatkan, dia sudah tidur bersama dengan Batseba. Apakah perbuatan itu tidak diketahui oleh anak-anak? Kemungkinan besar mereka ketahui. Jadi ketika Amnon dan Tamar melakukan itu, kita lihat bahwa sedikit banyak itu adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan itu tidak berhenti sampai situ. Saking marah kakak dari Tamar, Absalom, dia bunuh Tamar itu. Dan dia kehilangan respek terhadap ayahnya, Absalom. Dia ingin mengkudeta ayahnya. Jadi kita lihat ini satu runtutan yang panjang. Jadi ketika satu kejadian terjadi, itu ada sebab akibat, itu ada kronologis, itu ada hal yang mengikuti setelah itu. Jadi itulah Alkitab ya. Alkitab tidak hanya menceritakan yang baik-baik saja. Sehingga kita menikmati seakan-akan itu sebuah idealisme kehidupan. Tidak, Alkitab itu selalu menampilkan sisi-sisi dari kehidupan umat manusia di masa lalu yang kurang lebih persis seperti kita hari ini. Dengan maksud untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang kepada kebenaran. Ya, betul. Dan dari kisah Simeon dan Lewi ini dan dari pernyataan dari pendeta juga, aku ada satu poin juga sih pendeta yang dapat, yaitu mungkin kalau tadi skopnya agak keluarga ya pendeta, turun-temurun dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang aku bisa dapatkan juga dari apa yang pendeta sudah sampaikan, yaitu dampak pendeta. Dampak mengenai perbuatan apa yang kita lakukan. Apalagi kita nih anak-anak muda, khususnya teman-teman Facebook semua, kita mengaku kita Kristen mungkin. Setiap hal yang kita lakukan itu memiliki dampak, entah itu kecil atau besar, terhadap orang-orang di sekitar kita ya pendeta. Dan tidak dipungkiri pasti sama halnya seperti Simeon dan Lewi, apa yang mereka lakukan itu berdampak sekali untuk keluarganya mereka. Dan itu menjadi pengingat dan pelajaran yang baik sekali untuk kita untuk selalu melakukan hal yang baik supaya mempunyai dampak yang baik. Dan ketika kita mengaku bahwa diri kita Kristen pun, hati-hati teman-teman, bahwa hal-hal yang kita lakukan itu akan menjadi dampak-dampak yang tertentu terhadap orang lain pula. Benar. Gimana pendapat pendeta? Ya, jadi ini kan ada ungkapan katakan man is not an island. Jadi manusia bukanlah seseorang individu yang tinggal di pulau terpencil, yang tidak ada hubungan dengan siapapun. Sepanjang kita hidup dengan begitu banyak manusia. Waktu kita lahir, orang tua, kakak beradik kita menyaksikan. Saudara-saudara yang lain menyaksikan. Waktu kita tumbuh besar, kita memiliki sahabat-sahabat. Entah kita di tingkat mulai dari SD sampai seterusnya. Kita dikelilingi oleh banyak orang. Nah, orang bisa mempengaruhi kita dari pengaruh-pengaruh yang diberikan. Tapi kita juga bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain. Dua hal ini tidak bisa terpisah. Dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi siapapun kita, ingat kita tidak pernah terpisah dari banyak orang. Kita bukan makhluk alien yang tiba-tiba datang dari planet bumi, planet luar kemudian ditempatkan di bumi. Sepertinya film E.T. zaman tahun 80-an. Tapi kita adalah orang yang selalu berinteraksi dengan setiap orang. Apalagi katakanlah seperti Yana atau teman-teman orang muda. Sudah pasti di masa-masa ini akan ada banyak sahabat. Bahkan ada pacar mungkin. Atau orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kita. Nah disitulah kita tidak bisa menghindar apa yang disebut pengaruh dan mempengaruhi. Oke pendeta. Ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kisah Simeon dan Lewi ini. Tapi tidak terasa pendeta, ini sudah di penghujung episode. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Tidak terasa ya pendeta, ini sudah di segmen terakhir. Pendeta boleh berikan kesimpulan mengenai episode ini pendeta. Baik, kembali lagi apa yang ingin saya katakan adalah kehidupan ini bukanlah takdir. Ketika kita dilahirkan, memang kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa memilih
dari bangsa mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih warna kulit. Kita tidak bisa memilih suku bangsa. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua yang ingin kita kasih. Kita tidak bisa memilih. Tetapi ketika kita tumbuh dewasa, kita bisa memilih kita mau jadi apa. Kita bisa memilih kita sekolah di mana. Bahkan kita bisa memilih profesi apa yang harus saya kerjakan nanti. Kita bisa memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Dan itu ada pada kita kuasa memilih itu. Bukan pada orang lain. Apalagi kita hidup di era modern ini. Dimana ketika kita dewasa, orang tua tidak perlu intervensi. Mereka mungkin hanya memberikan saran. Tetapi sepenuhnya ada di dalam tanggung jawab kita untuk memutuskan masa depan kita. Nah, Simeon dan Lewi bisa saja dalam masa lalu mereka pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya percaya dari apa yang terjadi, yang dicatat dalam Alkitab, keturunannya belajar dari kesalahan leluhur mereka. Mereka jadi orang-orang yang baik. Musa contohnya seperti yang saya katakan tadi. Menjadi orang yang sangat lembut. Walaupun dia pun pernah menjadi pembunuh seperti leluhurnya. Pada waktu dia berada di Mesir, dia tidak senang dengan orang Mesir, dia bunuh mereka. Tapi kemudian dia menjadi orang yang berbeda. Pada waktu saudaranya atau orang yang datang dari keluarganya, Korah, mengadakan pemberontakan, dia tidak serta-merta menghukum Korah. Dia membiarkan Tuhan yang bertindak. Dan itu adalah pilihan yang terbaik. Kita pun demikian hari ini. Lalu kemudian setiap orang punya kesempatan untuk menjadi orang yang baik atau tidak. Hidup ini selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Selagi kita hidup, gunakanlah kesempatan ini. Walaupun mungkin orang katakan, saya tahu keluargamu, saya tahu orang tuamu saya kenal bukanlah orang yang baik. Tetapi orang tua kita berbeda dengan kita. Saudara kita juga berbeda dengan kita. Kita semua berbeda walaupun kita berada di dalam satu keluarga. Jadi semua tergantung pilihan. Dan kesalahan orang tua bukan berarti permanen diwariskan kepada anak cucu. Karena sekali lagi ada pilihan. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita hari ini. Bahwa apa yang buruk tinggalkanlah itu. Dan apa yang baik kita lanjutkan atau kita lakukan lebih baik lagi. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Pendeta boleh berdoa untuk episode ini, Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu menyatakan tentang kesalahan dan juga kebenaran dari setiap kehidupan umat manusia di masa lalu yang hari ini kami pelajari. Kami baru saja mempelajari kehidupan Simeon dan Lewi. Dua bersaudara yang dikenal begitu kejam, bengis oleh karena perbuatan mereka di masa lalu. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan hidup dari dua orang ini. Mereka memiliki keturunan yang berbeda. Yang melakukan yang baik. Yang berbeda jauh dari apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Tuhan, kami hidup hari ini dengan berbagai situasi yang kadang tidak menyenangkan. Kami diperhadapkan dengan pilihan. Tapi tuntunlah kami untuk melakukan pilihan yang benar. Sehingga yang benar dan yang baik akan kami nikmati. Tuhan berkati semua pendengar. Semua pemirsa yang sudah mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan akan menuntun kami semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di saat yang sama Tuhan akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Terima untuk kasih. pelajaran yang berharga di episode kali ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta dan juga keluarga dimanapun Amin. berada. Nah, teman-teman Facebook, aku tidak bosan-bosan nih ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Demikian saja episode kita pada kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.